diri. Ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajiban. Selamat malam dan shalom. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah wilayah yang di dalamnya ada cawisan untuk unduh-unduh pembangunan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, unduh-unduh pembangunan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB. Tema unduh-unduh pembangunan tahun ini mewujudkan rasa cinta dan memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik untuk pembangunan rumah Allah. Dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ketiga. Yang ketiga, besar harapan panitia warga jemaat berpartisipasi dalam unduh-unduh pembangunan ini. Marilah ibadah wilayah yang di dalamnya ibadah cawisan untuk unduh-unduh pembangunan malam hari ini kita mulai dengan kita menaikkan pujian dari KPJ 289 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada, mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah persiapan unduh-unduh ini, seraya kita mengambil saat teduh. Mari dalam setiap hati kita mengaku bahwa ibadah persiapan unduh-unduh pembangunan ini kita lakukan di dalam nama Allah Sang Sumber Berkat, yang senantiasa memelihara dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita,
menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari Kidung Jemaat Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, baitnya yang pertama, Pinuji Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam persiapan unduh-unduh atau cawisan unduh-unduh pembangunan ini. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri dan kehidupan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika di malam hari ini Engkau perkenankan kami kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami. Secara khusus pada malam hari ini, di dalam ibadah kami akan mempersiapkan diri kami untuk menyambut undangan Tuhan di dalam perayaan unduh-unduh pembangunan di GKJW Jemaat Tanjung Perak ini. Kami tahu dan kami percaya Bapa, bahwa cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Meskipun kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami seringkali belum mampu mewujudkan syukur kami dengan setulus hati kami. Belum mampu mengucap syukur dengan sungguh-sungguh atas berkat dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, di dalam persiapan kami ini, perkenankan kami menyerahkan segala kekurangan, dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan unduh-unduh yang akan kami lakukan nantinya. Dan biarlah melalui kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau melayakkan kami untuk kami terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar kami juga akan membaca, merenungkan sebagian dari kesaksian firman-Mu, kami memohon Tuhan berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, mengaruniakan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, agar ketika kami membaca dan kami merenungkan sabda firman-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya, terlebih diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami membuka jiwa kami untuk Engkau terangi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, tertulis di dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai pasal yang pertama. Mari kita baca dan perhatikan bersama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata,
sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, Aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 466, kita nyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan pada kita untuk kembali bersekutu di dalam persiapan unduh-unduh pembangunan di tahun 2020 yang akan kita lakukan dan kita rayakan bersama-sama pada tanggal 2 Agustus nanti. Menjadi satu hal yang menarik, menjadi satu hal yang membawa sukacita dalam kehidupan kita sebagai gereja, karena ketika Tuhan mengundang kita untuk datang membawa syukur kita, menjadi bukti nyata bahwa Tuhan masih memberi kesempatan, Tuhan berkenan memberikan kesempatan hak istimewa kepada kita untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Sungguh ini sesuatu yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, di tengah-tengah berbagai macam keadaan kita semacam itu, Tuhan masih memperkenankan kita untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, bacaan dari kitab Hagai pasal yang pertama, di situ diberi judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Sekilas kita melihat bahwa kitab Hagai ini adalah satu kitab yang ditulis setelah bangsa Israel itu pulang dari tempat pembuangan. Atau lebih tepatnya, ini adalah waktu di mana bangsa Israel sudah dimerdekakan dari penjajahan, dari pembuangan di tanah Babilonia. Nah, Raja Persia pada waktu itu yang memberi kebebasan kepada orang-orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian atau kembali ke tanah kelahirannya. Nah, kitab Hagai ini ditulis dalam situasi kondisi di mana bangsa Israel itu sudah kembali ke tanah kelahirannya. Dikatakan pada ayat yang pertama, itu pada zaman Raja Darius. Nah, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius. Jadi, kurang lebih sekitar sudah antara 2 tahun mereka keluar dari tempat perbudakan itu, dari tempat pembuangan itu, dan mereka mulai kehidupan baru di tempat, di tanah kelahirannya yang ketika mereka tinggalkan ibu bapak, kita tahu bahwa Yerusalem pada waktu itu ketika ditinggalkan orang-orang Yehuda dibuang menjadi tempat yang porak-poranda. Nah, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang baru dibawa pulang dari tempat pembuangan itu untuk membangun kembali. Nah, dalam suasana semacam itu Nabi Hagai ini berperan, Nabi Hagai ini bekerja di dalam kehidupan umat. Nampaknya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Hagai pasal 1 ini ingin memberikan sebuah nasihat kepada bangsa Israel atau orang-orang Israel yang sudah kembali ke tanah kelahirannya. Ada hubungannya dengan membangun kembali bait suci. Ternyata memang rumah Allah atau bait Allah yang sebelumnya itu dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurkan oleh penguasa-penguasa yang mengalahkan kerajaan Israel pada waktu itu. Bait Allah yang sudah runtuh itu Tuhan menghendaki itu dibangun kembali. Tetapi masalahnya ternyata ada orang-orang yang baru pulang dari pembuangan ini merasa mereka masih belum mampu dan belum siap untuk membangun bait Allah. Ya, saya membayangkan ibu bapak orang yang baru merdeka, katakanlah masih 2 tahun begitu, tentu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tetapi kenapa seakan-akan Tuhan melalui Hagai, Nabi Hagai ini kok keburu-buru? Kok seakan-akan Tuhan ini kok nggak tahu ya, aku dalam keadaan seperti ini masih harus menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang baru, tapi kok ya Tuhan itu tidak memberi jeda untuk saya mempersiapkan diri saya. Nah, mungkin ada satu yang berpikiran semacam itu. Tetapi ini yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai, bahwa sebenarnya ketika Tuhan menghendaki rumahnya dibangun, orang-orang di Israel secara khusus pada waktu itu mereka juga membangun rumahnya. Mereka membangun kehidupannya. Tetapi mereka lupa juga untuk membangun rumah Tuhan. Karena itu dikatakan rumahku, rumah Tuhan ini masih menjadi reruntuhan. Tetapi rumah dari orang-orang Israel, dari bangsa itu sudah menjadi rumah yang baik. Nah, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat berlaku sama seperti bangsa Israel ini. Seringkali kita berpikir karena kesibukan kita, karena berbagai macam persoalan-persoalan hidup kita, kadang-kadang kita mengabaikan atau menaruh sejenak tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa yang disampaikan Nabi Hagai melalui kesaksian kitab Hagai ini hendak menunjukkan kepada kita bukan Tuhan itu memaksa bangsa itu untuk membangun bait Allah. Bukan pula Tuhan itu tidak tahu penderitaan umat pada waktu itu.
Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan umat adalah umat tidak melupakan karya Tuhan dalam kehidupannya. Umat tidak melupakan bahwa apa yang menjadi kemerdekaan, apa yang sudah dialami oleh umat bisa kembali ke tanah kelahirannya, itu karena berkat Tuhan. Nah, Ibu Bapak, seringkali dalam kehidupan kita pun juga demikian. Ketika kita sedang susah-susah, kita mengeluh pada Tuhan, kita memohon dengan sekuat tenaga, berdoa mulai pagi sampai pagi lagi. Artinya terus-menerus berdoa, tetapi ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah berhasil dalam kehidupan kita menjadi lupa. Nah, itu gambaran yang digambarkan oleh orang-orang Israel ini. Karena itu Nabi Hagai ingin mengajak orang-orang Israel untuk kembali memprioritaskan, menempatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bukan persoalan mereka membangun rumah sendiri, tidak. Tuhan tidak menghalangi mereka melakukan itu. Tetapi yang diingatkan melalui Nabi Hagai ini adalah jangan melupakan Tuhan. Karena itu mendahulukan Tuhan juga sebagai simbol membangun kembali bait Allah ini menjadi pesan bagi setiap umat pada waktu itu untuk juga menghadirkan Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesibukan, ada banyak hal yang seringkali membuat kita itu tidak mampu mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel tadi, kepentingan pribadi untuk membangun rumahnya, mereka yang membuat mereka sibuk. Lalu mereka lupa untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari mampu mendahulukan Tuhan, mampu mendahulukan kepentingan-kepentingan untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang bisa kita pelajari, Ibu Bapak, apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada umat Israel adalah upaya Nabi Hagai untuk mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu bahwa segala sesuatu yang mereka miliki saat ini semuanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Karena itu ketika mereka lupa dengan Tuhan, bisa saja apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi sumber-sumber kehidupannya itu kemudian dicabut oleh Tuhan. Karena itu dikatakan di situ, engkau menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Engkau makan tetapi tidak sampai kenyang dan seterusnya. Nah, karena itu patut kita menyadari bagaimana kita bisa mampu dengan sepenuh hati mendahulukan kepentingan Tuhan, mendahulukan kepentingan pelayanan-pelayanan kita dengan kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, baik waktu kita, materi, talenta, dan potensi-potensi yang kita miliki, semuanya itu adalah dari Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mampu, kita akan bisa memprioritaskan diri untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam cawisan unduh-unduh pembangunan ini, kita diingatkan bahwa apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan. Karena itu saat ini kita dipanggil untuk kembali mensyukuri, kembali mengucap syukur kepada Tuhan melalui segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Memang ada banyak hal yang mungkin perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita percaya bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat-berkatnya akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang dituliskan oleh Injil Matius pada kita, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita
menaikkan pujian sebagai respon atas pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Dengan bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan dari Kidung Pasama Jawi 161. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat, sekaligus juga kita mengucap syukur pada Tuhan dengan menghaturkan syukur kita. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa dalam syafaat kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan jika di malam hari ini Kau perkenankan kami untuk membangun persekutuan bersama-sama secara khusus dalam cawisan unduh-unduh pembangunan di tahun 2020 ini. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang telah berfirman kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memeteraikan firman Tuhan, menyempurnakannya di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menjadi terang di dalam kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami rindu berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus ada dalam kehidupan kami. Mampukan para pemimpin bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terlebih juga, mampukan kami sebagai warga negara yang baik, agar kami pun turut ambil bagian di dalam proses untuk pencegahan penularan COVID-19. Terlebih ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang Engkau panggil dan Engkau pilih untuk terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para medis, kami berdoa untuk para dokter yang juga Engkau pakai untuk penanggulangan COVID-19 ini. Berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan di dalam tubuhnya. Terlebih ya Tuhan, mampukan mereka untuk dapat menjadi saluran berkat demi keadaan bangsa dan negara kami ini kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk warga jemaat Tuhan yang juga turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga sertai di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Biarlah melalui kehadiran saudara-saudara kami ini menjadi kesaksian nyata di dalam kehidupannya untuk memuliakan Tuhan melalui setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tuhan, kami pun berdoa untuk lingkungan sekitar kami dimanapun kami tinggal. Mampukan kami untuk juga menjadi teladan yang baik, dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi lingkungan di sekitar kami. Terlebih kami berdoa bagi gereja kami, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Tanjung Perak, yang pada saat ini mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan kegiatan perayaan unduh-unduh pembangunan. Kami tahu dan kami meyakini Bapa, bahwa Engkau yang telah memanggil kami untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan ini, Engkau pun akan memperlengkapi kami. Terlebih beban dari panitia pembangunan yang harus menyelesaikan keuangan dari sisa pembangunan yang harus ditanggung. Kami mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami
Memohon kiranya Engkau berkenan memberkati para panitia agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terlebih segala kekurangan kami di dalam mencukupi kebutuhan untuk pembangunan ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau menyediakan rancangan yang indah bagi kami, dan Engkau pun berkenan menolong kami untuk kami dapat menyelesaikan segala tanggungan yang harus kami bawa. Mampukan kami sebagai warga jemaat juga untuk turut ambil bagian di dalam pikiran kami, di dalam kehidupan kami sepenuhnya, untuk juga mendukung kegiatan pembangunan yang ada di jemaat Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala proses kegiatan perayaan unduh-unduh pembangunan yang akan kami lakukan nantinya. Biarlah segala yang dirancangkan itu seturut dengan rancangan Tuhan, hingga semuanya terlaksana sesuai dengan rencana-rencana yang telah kami buat. Berkati setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih keluarga-keluarga Kristen yang ada di Jemaat Tanjung Perak ini. Tuhan berkati di dalam segala pergumulan hidup kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dan segala beban hidup kami. Terlebih ya Bapa, kami pun menyerahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Akhirnya kami pun mempersiapkan diri kami untuk kami jadikan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih juga persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini Tuhan, berkenan Engkau sucikan, Engkau terima, dan biarlah persembahan ini juga layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan, khususnya di Tanjung Perak ini. Terima kasih Bapa, akhirnya kami pun akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kiranya hikmat berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan menyambut unduh-unduh pembangunan di tahun 2020 ini telah selesai. Karena itu mari kita undur dengan sukacita, mempersiapkan kehidupan kita untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, damai, dan berkat kecukupan dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta Roh Kudus Sang Penghibur dan Penolong senantiasa menguatkan dan mengiring langkah hidup kita hari demi hari dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi 178A, bait yang pertama dan kedua, Pasrah Sumarah Mring Gusti. Satu
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah cawisan unduh-unduh pembangunan malam hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan termeterai dalam hati dan pikiran kita, dan kita mampu melakukannya. Selamat bertemu di dalam ibadah unduh-unduh pembangunan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.